Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu dan kita sudah belajar mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu bisa mengucap syukur bahwa ada gembala yang senantiasa memperhatikan domba-domba, yang mau menyampaikan isi hati daripada Tuhan untuk diteruskan kepada jemaat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu kurang mengerti firman Tuhan, pasti Bapak Ibu hanya ingin satu, kepingin cari dongeng-dongeng, kepingin cari untuk mengenakkan telinga, kepingin cari yang apa yang cocok di dalam hati. Tetapi kalau Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu akan menerima nasihat-nasihat, teguran-teguran. Untuk apa? Untuk demi kebaikan kita. Nah, pagi hari ini apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk diteruskan kepada jemaat Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan dulu di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Ya, saya minta ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama tolong disiapkan juga dengan terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari lebih indah lagi ya. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Haleluya. Nanti minta tolong ya Saudara Josi, kamu akan memberikan Bapak Ibu, lihat di bawah kursi Bapak Ibu itu ada berkat. Ya, nanti Saudara Josi tolong yang tadi malam anak-anak yang sudah dapat, Ibu Retno tolong dilihat. Ibu Andreas yang tahu, yang sudah dilihat, yang sudah dibawa anak-anak kemarin, jangan dikasih dobel lagi karena sore masih ada ya untuk bagikan. Jangan didobel ya, tidak didobel. Kalau sudah selesai bagi semua, dobel boleh ya. Oke, tolong diperhatikan ya. Sekali lagi Ibu Andreas dari belakang diperhatikan ya. Oke, baik. Firman Tuhan di dalam terjemahan biasa. Terjemahan biasa dikatakan di dalam 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau terjemahan sehari-hari, dia berkata seperti ini. Terjemahan sehari, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Kita boleh merenungkan dulu. Benar ini perkataan Tuhan atau tidak? Kita boleh merenungkan dulu. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Kita coba merenungkan sejenak. Apakah benar ini firman Tuhan atau tidak? Hari-hari yang terakhir, begitu banyak kesusahan-kesusahan yang harus kita hadapi. Pribadi, lepas pribadi, kita merenungkan kata-kata ini. Dan saya boleh pastikan untuk pribadi saya, rumah tangga saya, memang benar. Itu tidak salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saya tidak tahu di dalam kehidupan Bapak Ibu, tetapi saya boleh pastikan Bapak Ibu adalah jemaat Tuhan yang sudah sekian lama. Bagaimana kehidupan, saya boleh pastikan benar. Pasti akan mengalami semua. Dan pasti ada di dalam hati Bapak Ibu berkata, iya benar, aku ingin sekarang susah dan lain-lain segala semua. Lain ya dengan dulu ya. Dulu tidak begitu susah seperti ini ya. Sekarang ini benar-benar susah ya. Betul ya Ibu Ratna ya? Benar ya. Dulu ini tidak susah seperti ini. Dulu masih gampang hidupnya. Manusia-manusia di dekat kita banyak penuh kasih. Satu sama lain hatinya baik. Kalau sekarang ini aduh, di luar itu banyak, bahkan jangan di luar anak, dan juga jangan di luar juga teman-teman segereja dan lain-lain. Banyak yang jahat-jahat, banyak yang susah. Benar ya, hari-hari ini memang benar.
Inilah kita melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita boleh merenungkan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, kita berdoa supaya jangan dengar ini masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Percuma. Kita merenungkan bahwa di luar hari-hari yang terakhir ini banyak sekali orang-orang jahat. Banyak sekali orang-orang jahat. Bahkan anak-anak banyak sekarang yang jahat-jahat. Barusan di dalam Zoom beberapa hari yang lalu Ibu Retno berkata, tolong bantu doa. Di dalam kampung kita sekarang ada banyak anak-anak sekarang ini. Mereka sedang membawa celurit, mau bunuh-bunuhan dan lain-lain, lagi bertaur. Anak-anak, bukan orang tua. Mereka sedang apa? Sedang membawa celurit. Mereka sedang apa? Sedang berkelahi, sedang pukul-pukulan. Tolong berdoa. Ada di dalam hati saya bilang, untung Bu Retno punya anak dari kecil dia sudah bawa kepada Tuhan. Saudara Lindung, meskipun masih atos-atos juga. Ya, untung. Coba kalau tidak, melok juga dia ikut. Sopo ikut, aku tak kejar, mana? Ayo. Tapi untung ada Tuhan. Maka itu Tuhan berkata kepada kita, hai orang-orang tua, anak-anakmu jangan kamu halang-halangi, bawa kepadaku. Sebab apa? Aku mau memberkati mereka. Berkati apa? Om, diberkati uang. Om, diberkati ini tidak. Berkati hatinya. Diberikan yang baik. Maka itu pagi hari ini, kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan pesan dan Tuhan beritahukan. Dan perlu kita tahu itu. Hari-hari yang terakhir ada begitu banyak orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Coba kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 terjemahan sehari-hari. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Boleh dulu terjemahan biasa keluar. 2 Timotius 4 ayat pertama. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, kami pernyataannya dan demikian kerajaannya. Kita ambil sehari-hari. Sehari-hari lebih lagi mengena di dalam perkataan itu. Dikatakan di situ, Kristus Yesus akan datang lagi kedua kali ini. Untuk apa? Mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintahkan sebagai raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu, siapa? Timotius. Kepadamu siapa? Bapak Pendeta Herman. Di hadapan, saya minta dengan sangat kepada di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Bahwa sekali kelak di dalam hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak kesusahan-kesusahan. Kenapa diizinkan kesusahan-kesusahan? Supaya apa? Kita datang, kita mencari Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Bukan mencari siapa. Kita datang hari ini, datang mencari Tuhan. Kalau kita datang mencari Tuhan, ya kalau ada berkat, ya ada. Kalau tidak ada berkat, ya ada apa-apa. Ada di bawah kaki. Ibu-ibu sudah dititipkan. Kalau mau bertanya, kenapa yang lain tidak ada? Tadi malam mereka sudah bawa pulang. Maka itu tadi saya pesan, yang sudah bawa pulang, kemarin jangan dibawa lagi. Karena sebentar ada bagian sore yang datang, mereka juga akan dapat. Nah kembali lagi Bapak Ibu, jangan kita khawatir. Hari-hari kesusahan semuanya dan Tuhan mengatakan aku akan datang bersama dengan malaikat surga untuk mengadili orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan terjemahan sehari-hari. Maka itu marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Seperti apa yang saya katakan tadi. Coba Ibu Retno, coba Ibu Evi tidak membawa anak-anaknya dalam Tuhan. Tidak tahu jadi apa. Coba Bapak Daniel tidak bawa anaknya di dalam Tuhan. Tidak tahu jadi apa.
Saya omong begini karena Pak Daniel ada sekarang, dia lagi dengar firman. Coba saya tidak membawa anak-anak saya, dua ini, nggak tahu jadi apa. Maka itu coba Hengki atau Ivon tidak bawa anaknya, Josie dari kecil, nggak tahu jadi apa. Maka itu kita harus bersyukur. Coba saudara Eksan, dulu saya datang menginjil kepada satu keluarga ini, dia tidak bawa anak-anaknya kepada Tuhan, dah tahu jadi apa. Saya tidak tahu Ime, bagaimana sekarang dengan bapaknya, bagaimana sekarang dengan mamanya. Kalau Feli saya sudah tidak tahu karena sudah lama jarang ke gereja. Coba kalau kita tidak, orang tua tidak bawa kepada kita, jadi apa ini hidup? Saya ingat dulu, saya diizinkan ketemu dengan satu keluarga. Pada waktu itu keluarganya masih dalam keadaan, waduh amburadul. Memang Tuhan itu izinkan saya ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Nah disitulah saya mulai injili, disitulah saya mulai bawa mengenal Tuhan, disitulah saya mulai membaptis mereka dan saya bimbing mereka. Tapi sebelumnya waktu pertama kali kenal, dua kali kenal, saya melihat begitu rupa anak-anaknya. Mereka karena menghadapi hidup itu dengan penuh kesusahan, mereka marah, mereka berontak, mereka banting kaki. Kenapa harus begini? Tapi karena kebenaran firman Tuhan, mereka sudah dapat, mereka mendengar, mereka menerima firman Tuhan, mereka sadar sekarang. Lain. Maka itu Maliaki 3 ayatnya ke-18. Beda orang di dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Beda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita tahu, kita sangat-sangat mengetahui bahwa Kristus Yesus akan datang lagi kedua kali ini. Yang pertama dia sudah datang pada waktu kelahirannya. Dan sekarang akan datang yang kedua kali. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kedua kali untuk apa? Mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana kira-kira kalau Tuhan kita Yesus datang mengadili kita? Contoh, Tuhan Yesus datang. Oh masih lama Tuhan Yesus datang. Oke, baik. Kita juga pada saatnya pasti dipanggil pulang. Kita kan tidak tahu. Kita kan tidak tahu. Kalau kita pulang kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Bagaimana waktu sedang diadili, bagaimana? Contoh orang-orang tua yang ada di sini. Ya, kita tahu, jangan orang tua kita saja. Kapan dipanggil? Maka itu kita harus berjaga-jaga. Orang tua yang ada di sini. Ya, waktu pulang. Bagaimana? Kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Tuhan akan mengadili kita. Kita akan bertanggung jawab apa ini hidup. Apakah nama kita tercatat di buku hayat? Firman Tuhan di dalam Wahyu 20. Apakah nama kita tercatat di buku hayat? Ada tercatat nama ini, ada tercatat nama ini. Adakah tercatat? Saya percaya. Kalau kita ada di dalam jalan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh. Pasti nama kita tercatat. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, yang tidak setia, tidak taat, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, hidup di dalam pemberontakan terus, kira-kira tercatat apa tidak? Bisa kita merenungkan. Saya akan berbicara perlahan-lahan. Bisa kita merenungkan. Saya coba minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan ketuk hati kita. Supaya kita sadar. Karena dia katakan hati raja ada di tangan Tuhan. Tuhan tinggal ketuk kita sadar. Tapi kalau sampai tidak sadar juga repot. 2 hari yang lalu. Pagi-pagi sih selesai doa pagi. Saya sempat berbicara dengan Pak Daniel. Saya bagaimanapun saya banyak berbicara karena dia adalah wakil gembala. Dia sudah tidak ada di gereja, dia hanya ibadah melalui Zoom.
saya lapor keadaan-keadaan ini. Sin, begini loh Sin, ada begini. Ya, apa yang dia jawab? Iya Pak, orang-orang itu mata hatinya lagi buta Pak. Jadi mereka tidak sadar mereka melakukan yang salah itu. Mata hatinya lagi buta. Kalau mata hatinya terbuka, mereka tahu itu. Maka itu pagi hari ini saya berusaha minta sama Tuhan, ketuk hati ini. Ketuk hati ini. Supaya mata hati kita ini terbuka, kita sadar. Bukan hidup yang sekarang ini yang kita pikirkan dunia saja, terus dunia saja. Itu betul dunia. Betul. Karena apa? Dunia ini yang kita hidup, kita membutuhkan segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan kepada murid-murid, jangan kamu khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Matius 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir. Tetapi bagaimana sekarang ini yang kita pikirkan? Banyak orang sudah tidak pikirkan kekekalan. Banyak. Saya tadi malam baru saya berbicara dengan istri saya, anak-anak saya, segalanya semua. Saya bilang, Papa ini pikir, kalau satu saat Papa dipanggil Tuhan, ya, Papa pikir kalian. Maka itu Papa ada asuransi ini, kamu urus asuransi ini, urus asuransi ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berpikir ini, kamu urus ini, asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini. Supaya satu kali saat Papa dipanggil Tuhan, semua sudah tersedia. Asuransi sudah ada semua. Bayangkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya pikirkan. Tapi saya berpikir, iya ya, kenapa juga saya omong begitu? Saya sudah bekali mereka dengan firman Tuhan, bekali mereka dengan takut akan Tuhan. Tetapi namanya manusia, dia berpikir apa yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana kalau saya mati nanti, bagaimana istri saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana cucu saya, meskipun belum punya cucu, bagaimana? Pikir. Sampai saya berpikir, saya asuransi ini, supaya kalau saya dipanggil, anak-anak sudah tidak usah susah. Istri sudah tidak perlu susah. Ada teman saya, pengusaha, ada di Perak. Dalam waktu itu kegoncangan yang begitu luar biasa. Saya bimbing mereka. Tetapi anak ini pintar dia asuransi. Tapi saya bukan suruh kepada Bapak Ibu seperti itu. Dia asuransi waktu itu asuransi jiwa tinggi sekali. Tuhan itu baik. Dia juga dulu sesama pelayanan dengan saya. Asuransi tiba-tiba diizinkan dia sakit kanker. Habis dia sakit kanker, diobati dengan cara apapun, semua tidak bisa, dia meninggal. Waktu meninggal dia mendapatkan uang asuransi itu puluhan miliar. Ya, dan sekarang uang itu diberikan kepada siapa? Mamanya. Mamanya sudah tua. Diserahkan kepada siapa? Kepada anaknya. Anaknya juga waktu itu sudah dibawa ke tempat lain. Sama siapa? Ponaan-ponaannya. Tapi baik Bapak Ibu, cuma kita perlu sekarang kita asuransikan hidup kita ini kepada Tuhan. Supaya satu kali saat, bagaimana? Saya tidak tahu Bapak, siapa namanya, jangan marah kalau saya lupa namanya, Pak Yuliardi. Ada orang kalau saya sudah lupa namanya marah mereka. Marah sudah, ya marah, kok lupa namanya? Banyak yang dipikir Pak Yuliardi. Sekarang kan sudah pulang ke atas. Dia berhadapan. Coba sekarang kita merenungkan. Sudah diadili. Kira-kira Pak Yuliardi sekarang ini ada di mana? Di kiri atau di kanan? Saya tidak berani pastikan. Meskipun dia adalah domba. Akhir-akhir dia bertobat. Tapi saya tidak tahu. Toh juga kalau di situ Tuhan katakan, Tuhan ke atas menyediakan rumah. Semua pasti rumah yang dibuat itu ada rumah yang kecil, rumah yang ada di pinggir jalan, rumah yang masuk di gang dan lain-lain, kecil.
Pasti dibuat. Tuhan sudah tahu apa yang engkau buat besar, engkau dapat besar. Kau tabur besar, kau terima besar. Kau tabur kecil, kau terima kecil. Kita tidak tahu kemana. Walau Dia yang tahu dengan Bapa di surga. Kita hanya sekarang tinggal antri. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan izinkan ada satu saat Dia akan datang. Seperti apa yang dikatakan ini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 terjemahan sehari. Dia akan datang, akan mengadili kita. Bagaimana kita ini? Pasti masih banyak kesalahan-kesalahan. Pasti masih banyak dosa-dosa. Nah dari mimbarlah ini yang Tuhan katakan kalau kita mau melihat firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Coba kita lihat. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Apa yang Tuhan katakan? Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu. Dan terus mendesak supaya orang-orang mendengar apa yang mereka mau atau tidak. Hendaklah engkau meyakinkan orang. Menunjukkan kesalahan. Dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang-orang dengan sesabar mungkin. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Ini hari-hari ini, ayo Timotius berbicara kepada jemaat. Nasihati mereka, tegur mereka. Coba kita melihat tadi dikatakan ditulis di sini, dikeluarkan. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengar apakah mereka mau atau tidak. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, beritakan ini, desak mereka. Saya senantiasa mendesak kepada jemaat, ayo jemaat dengar waktu tidur, dengar jemaat. Tapi ada orang yang keras hati, tidak mau. Kalau dia tidak mau, sekali kelak dia ada apa-apa. Yang rugi siapa? Kan yang rugi dia. Tapi kita ini kan dipakai, ayo. Desak mereka, dengar ini firman Tuhan. Ya. Apakah mereka mau atau tidak? Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah mereka dengan sesabar-sabar mungkin. Bapak Ibu boleh membaca. Saya percaya Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang pintar. Anak-anak yang sekarang yang ada ini pintar-pintar. Baca ono dewe. Kenapa Pak Herman sebagai gembala mendesak terus, ayo. Kemarin saya melihat ada kesatuan yang begitu luar biasa. Anak-anak kaum muda, ada kesatuan. Mereka supaya perbincangkan tentang bagaimana nanti ulang tahun gereja, acara apa yang kita mau buat. Mereka bikin konsumsi, makan, bagi-bagi satu sama lain membawa makan ini, satu bawa makan ini, semua. Saya datang. Waktu saya masuk dia bilang, oh makan, oh tidak. Saya bilang, saya hanya mau datang, mau melihat anak-anak ini. Mana anak-anak ini yang lain? Ya, mana anak-anak ini yang lain? Saya hanya mau cari itu. Ayo makan Pak, enak-enak sudah, kamu makan saja dulu. Saya hanya mau datang. Tinggal waktu itu saya melihat mana Josi. Josi mana ya? Saya ambil video, saya bikin, saya share, kirim sama Josi. Josi mana ya? Ya. Karena saya tahu ini adalah anak kita. Kita harus beritakan sama dia kebenaran. Ada di dalam kumpulan, ada di dalam satu kesatuan. Yang lain kenapa tidak ada? Ya saya sudah tidak bisa berbicara lagi. Orang-orang yang macam begini kan keras-keras, tidak bisa kita omong. Hanya bisa apa? Kita berdoa. Cuma saya mau tanya, Josi mana ya? Josi mana ya? Tapi ada teriak dari anak-anak Tuhan, anak kaum muda. Josi keracunan makanan. Josi ada keracunan makanan. Plus bubble dengan babe keracunan. Oh iya, masa
Iya. Saya tanya tadi sama dia, Josi, kamu kenapa tidak datang? Iya om, aku ini sakit om. Lu kisah sakit? Makan salah. Wah kamu. Dengan siapa kamu? Saya pergi dengan papa. Kemana? Malang. Papa ada reuni guru-guru semua. Jadi kamu kan tidak ikut reuni. Kenapa kau ikut? Saya diperintahkan mama untuk kawal papa. Loh, jujur dia ngomong. Saya disuruh mama, ini bukan mengadu, tidak. Saya disuruh mama untuk mengawal papa. Oh, saya tahu. Mamanya begitu sayang kepada papanya. Tahu bapaknya lagi sakit dulu, batunya belum keluar. Jadi, Jos, kamu pergi kawal papa ya. Takut papa ada apa-apa. Ini namanya mama yang baik. Pergi kawal. Alex ini tidak datang. Beberapa hari ini sakit lagi. Aduh om, sakit om. Sakit, mohon maaf pipis ini keluar darah om. Keluar darah om. Aduh udah kuat saya om, udah kuat saya om. Udah bisa datang. Ya, tapi bersyukur. Josi ini. Ya, Bu Egi. Oh, saya ajak guyon sama dia. Saya ajak guyon. Kamu kawal papa ini pasti mama yang suruh ya? Iya. Kenapa? Supaya papa itu jalan tidak boleh bengkok. Mama suruh kawal. Dia pikir, dah mood, dah nangkap. Pasti kamu disuruh mama, Jos jaga papa. Kalau papa lagi jalan saya ajak guyon. Tidak mungkin, Ivon ini kan bukan orang begitu. Orang punya pengertian firman, orang rohaninya lain. Saya coba melihat. Supaya kawal papa. Waktu jalan begitu banyak ibu-ibu guru atau dan lain-lain, papa tinggal lihat, cuit. Tidak om, dia bilang, papa anak Tuhan, apalagi melayani Tuhan, apalagi sebentar sore om, papa melayani perjamuan kudus, mana berani om. Wah dia bela sekali papanya. Nah kembali lagi bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar di dalam kebenaran ini, bahwa hari-hari ini, Tuhan sudah izinkan begitu banyak sekali orang susah. Banyak orang susah. Kenapa orang harus susah ini? Kenapa? Ya, Tuhan izinkan supaya mereka datang sama Tuhan. Mereka datang cari Tuhan. Karena hari-hari ini orang-orang sudah tidak mau dengar lagi. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga terjemahan sehari-hari kita lihat. Ayatnya yang ketiga terjemahan hari-hari. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Ini ada waktunya. Sekarang orang sudah tidak mau menerima ajaran yang sehat. Kebenaran firman Tuhan yang dijalankan mereka sudah tidak mau. Ada waktunya sekarang orang sudah tidak mau menerima ajaran-ajaran sehat. Ajaran-ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar oleh telinga mereka. Sekarang seperti ini. Gereja sekarang yang hebat, ya, yang banyak pengunjungnya, bukan menyampaikan dengan kebenaran yang betul-betul, tapi mereka akan memanggil penyanyi-penyanyi dari luar datang. Mereka berani bayar mahal. Panggil hamba-hamba Tuhan yang ternama, mereka berani bayar. Malah bisa dudukkan satu hari mereka melayani 7 kali. Kali dengan 3 juta, kali dengan 5 juta. Dengan harga dengan dapat pulang mendapatkan puluhan juta. Untuk apa? Menarik masa-masa. Menarik masa-masa. Sudah ada seperti ini. Ajaran-ajaran sehat sudah tidak mau lagi. Untuk apa? Menarik masa-masa untuk datang ini. Kita juga jadi anak-anak Tuhan. Kita kalau hanya datang tidak cari kebenaran, hanya lihat, pembicaranya ini. Dipimpin dengan pemimpin pujian yang ini, yang ini. Kita kan tidak tahu hidup mereka. Mereka nyanyi, kita tidak tahu. Mereka punya roh.
masuk kepada kita yang tidak benar, kita mau jadi apa? Inilah hidup akhir zaman. Mereka sudah tidak mau lagi. Saya pernah ditegur, berhadapan muka. Dia bangga betul-betul dan pulang dia lapor. Oh, tak tegur Pak Herman, dia bilang. Ya, Pak, Om, kalau berbicara itu jangan terlalu lama, Om. Cukup jam sekian aja cukup. Saya pikir orang ini sombong. Dari tidak ada apa-apa, sekarang ada sedikit pergi. Dia berani dan pulang dia lapor. Tak tegur sama Pak Herman, dia bilang. Saya tegur sama dia. Dia diam, dia takut sama saya. Aduh, saya bilang ini dunia. Sudah seperti kayak macam begini. Maka itu berbicara tentang akhir zaman. Jadi inilah. Tapi Rasul Paulus katakan, kamu berbicara, kamu nasihati mereka, kamu tegur apa yang salah, apa yang benar, omong kepada mereka. Kita pegang itu firman Tuhan. Omong kepada mereka. Jangan kamu takut. Tentu dengan penuh apa? Kesabaran. Kita melihat. Lanjut coba kita lihat ayatnya yang keempat. Ayat yang mereka akan menutup telinga terhadap yang benar. Coba kita melihat. Mereka akan menutup telinga. Kalau ada di antara kita yang saat ini dengar firman Tuhan. Kalau ada saat ini kita yang mendengar firman Tuhan. Kita aksi-aksi dan tidak mau dengar. Ini dosa akhir zaman sudah ada di dalam kehidupan kita. Mereka menutup telinga, keluarkan. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar. Kalau kita berbicara sekarang, ya, memperhatikan orang-orang miskin. Barusan dkhotbahkan oleh Ibu Andreas, kalau saya tidak salah, Mazmur 69 ayat 32. Coba. Mazmur 69 ayat 32. 69 ayat 32. Pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi dan Mazmur 32. Ya. 32. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacita kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Yang kedua, kita melihat ya, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Tuhan itu mendengar seruan-seruan orang-orang miskin. Bisa juga miskin rohani. Ya, kalau miskin rohani ya Tuhan minta kepada mereka, mereka bertobat. Mungkin miskin rohani karena mereka belum mengenal nama Yesus. Tidak apa-apa. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan tahu mereka miskin sekali. Tidak mengerti tentang kebenaran. Tidak mengerti tentang Yesus. Kita yang perlu menyampaikan tentang Yesus. Tetapi bisa berbicara juga tentang kemiskinan. Di dalam jasmani. Berapa banyak sekarang orang-orang itu miskin. Kadang kita berbicara, ayo kita perhatikan, ayo kita ambil bagian, ayo kita ikut donatur dan lain-lain. Tidak mau, karena itu adalah keluar. Kebanyakan maka Tuhan mengatakan orang yang suka menahan-nahan berkat itu dia tidak pernah berkelebihan. Orang yang suka menghambur-hambur dia tidak pernah kekurangan. Padahal itu berapa banyak orang yang miskin. Saya tadi pagi, bukan tadi pagi, sudah beberapa saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati saya memperhatikan ya orang-orang yang susah. Ada si orang ibu. Kalau saya sudah keluar 4:30 atau jam 4 lebih sedikit, saya sudah keluar jalan. Dia si orang ibu itu dia pikul itu rosokan. Jalan sampai gini-gini. Dia pikul itu rosokan. Dipikul itu rosokan. Saya pernah saksi. Saya jalan dengan Pak Haji. Waktu ketemu dengan dia, Pak Haji ambil uang kasihkan dia. Saya ini pendeta, saya tidak berbuat apa-apa. Saya malu. Tuhan, ampun saya.
Saya punya saudara, Pak Haji ini, ambil uang kasih. Saya sebagai pendeta, saya masa bodoh. Saya malu, tidak bisa. Di situ tercengang-cengang terus pikiran saya, tua didakwa terus. Sudah, saya jalan. Saya ketemu sama dia. Bu, ibu dapat banyak barang. Ya, enggak Pak, dari jam 2 tak keliling Pak. Tidak ada ini sampah, ini botol-botol ini tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Pak, jadi saya cari-cari tidak ada. Mari Bu, kamu ke tempat saya. Pertama saya suruh sama dia ambil di depan. Jangan Pak, itu punya orang. Mereka orang seberang itu, saudara sepupu kita itu punya aturan. Punya orang mereka tidak mau. Punya aturan. Yuli mau. Punya aturan. Orang punya mereka tidak mau. Bu Retno pernah tahu ya, pernah alami itu kan. Bu Andrea juga itu tidak punya. Bukan macam orang-orang lain. Kita anak-anak Tuhan, orang punya disabat semua juga. Mereka orang punya, mereka tidak mau. Dan mereka katakan, sudah Bu, ibu ambil. Saya yang tanggung jawab. Dia datang persis yang punya itu, yang biasa ambil itu belum ambil. Dia ambil semua. Ambil semua, ada apa-apa tak? Sudah ada apa-apa, kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Diambil semua. Sesudah itu besok lagi, dari jauh dia teriak sama saya. Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Ada lagi barangnya. Oh ada Bu, mari ibu ikut saya. Saya suruh ambil semua di situ. Itu rosokan-rosokan diambil semua. Saya suruh masuk ke dalam. Saya suruh masuk ke dalam. Kau masuk di dalam. Kau lihat, maka itu botol-botol minuman dan lain, itu orang yang melihat persis surga mereka dapat. Dia ambil, alhamdulillah, dia ambil, dia isi. Saya ajak sama dia putar ke belakang. Putar ke belakang semua, saya lihat ini Agus punya barang-barang ini. Yang sudah mau dirosokan, mau tak kasih. Paling kasih Agus punya muka, mulai sudah muka apa lagi ini. Ya sudah saya tahan dulu. Cuma saya bilang, Agus, soal pagi, kalau kau soal hari ini kau tidak kasih, besok habis ini barang. Saya akan kasih orang. Ya habis, itu perlu diancam. Tapi di situ kita lihat, saya suruh dia ambil segala semua. Dia katakan kepada saya, Pak Ono beras Pak ya. Pak Ono beras, anak saya sekarang sakit Pak. Ya, saya mau cari uang untuk beli beras, uang tidak punya Pak. Ada beras, waduh. Saya ada dapat beras yang the best. Bukan beras abal-abal, beras yang the best. Dikirim oleh sepupu saya. Namanya itu beras yang dari daerah, namanya beras gogo. Ya. Makan itu luar biasa. Tapi saya tidak makan beras itu. Yang makan Agus dengan Bu Romla. Kami di rumah makan beras merah. Jadi Agus dengan Bu Romla makan beras yang the best. Saya bilang, Agus ambil ini beras, kasihkan dia. Berikan yang terbaik. Agus ini beras, kasihkan dia. Berikan yang terbaik. Waktu saya kasih dia bilang, alhamdulillah. Terima kasih Pak Herman. Anakku ada makan. Coba lihat orang miskin ini. Kalau kita miskin masih ada makan. Anakku ada makan. Alhamdulillah Pak Herman. Bapak pendeta, Tuhan Yesus dia bilang, balas Bapak Ibu, amin. Saya bilang, saya imani agar supaya ketujuh turunan saya ini, ya saya buat diberkati semua, mulai anak, mantu, cucu, cici, cet. Saya berdoa 7 turunan itu saya berusaha berbuat yang baik supaya mereka hidup diberkati. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Saya kasih. Kau ambil semua apa yang kau mau di situ, diambil semua. Jadi nanti tolong. Ya, kita biasanya minum, kita buang-buang, dia pilih, diambil. Besok lagi dia tanya sama saya, ada Pak? Tak bawa lagi sama saya, ada Pak. Ya. Aku ambil kurma kasih dia. Aduh alhamdulillah ada kurma. Anak saya jalan baju tidak ganti begini terus. Jalan
pikul itu barang begitu banyak. Betapa banyak orang susah di luar. Kembali lagi. Tadi dia datang. Saya keluar, saya dengar kresek di luar. Dia lagi pilih itu semua. Mungkin kemarin minuman-minuman yang diminum oleh anak-anak muda kemarin. Diambil sama Bu Rombla, dibuang situ. Dia pilih semua. Bu, Ibu ambil ini. Ada. Oh ada Pak. Ayo Bu, ikut saya masuk ke dalam. Ayo Bu, cari lagi Bu. Cari dia ini dos-dos yang ada segala. Ambil Bu. Bawa ambil. Tapi Tuhan gerakkan hati saya. Ini jeruk yang ada gini. Saya ambil, saya kasihkan dia. Waktu dia ambil, dia keluar di muka situ, apa yang dia katakan? Pak, alhamdulillah Pak, Allah dengar, Tuhan dengar, dia bilang. Anak saya sekarang lagi sakit. Waktu saya jalan mau cari sampah, anak saya minta, Ma, aku minta jeruk, Ma, mau makan. Tuhan kasih. Melalui siapa? Melalui hambanya. Makanya dia katakan disebab itu Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Kembali lagi. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4. Ini hari-hari ini mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Kebenaran firman Tuhan yang sekarang kita sampaikan, mereka berusaha apalagi untuk berbuat yang baik. Memberkati orang. Mereka menutup telinga. Tuhan katakan orang yang menutup telinga seruan orang-orang yang susah. Pada waktu kita susah kita boleh bengok. Tuhan juga tidak dengar. Mereka menutup telinga. Firman Tuhan sekarang disampaikan. Jadi saya berharap Bapak Ibu jangan tutup telinga ini, dengar ini firman Tuhan. Simpan dalam hati, lakukan ini. Kalau kita bisa menjalankan itu. Kembali lagi, banyak sekarang Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan. Jadi kalau kita susah mau kemana? Kita datang mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini. Setiap pagi ada Zoom, kita datang cari Tuhan. Jangan dibikin tidur. Sekarang yang ada Zoom itu hanya pelayan-pelayan Tuhan saja yang khusus melayani dapur. Bapak Toga Sirait, Ibu Ripa, Ibu Retno, Ibunya, Tiffany, Catherine, Alek kadang-kadang. Siapa lagi? Pak Daniel dari rumah. Itu saja. Devina, David. Yang lain, tidak ada, sudah tidak mau. Kita butuh itu supaya dapat kekuatan. Josi pada waktu mau amin dia masuk. Karena apa? Setiap pagi itu kita butuh cari Tuhan supaya apa? Dapat kekuatan. Kekuatan tidak perlu dapat daripada manusia. Manusia kasih kekuatan itu hanya sementara, semu. Tapi kalau Tuhan yang kasih kekuatan, kita mampu menghadapi hidup ini. Saya senantiasa berbicara kepada pengikut-pengikut di dalam doa pagi. Apalagi kalau besok, hari ini kita melihat seminggu yang lalu kita sudah doakan hari Senin. Tuhan, hari Senin seperti besok ini hari Senin. Tuhan, Engkau melihat ke depan ini Tuhan. Hari Senin sampai hari Sabtu. Begitu susah ini hidup. Gimana Tuhan? Saya bisa melewati ini bagaimana Tuhan? Saya hanya serahkan kepada Engkau. Kalau minggu yang lalu kita sudah berdoa Tuhan hari Senin. Sampai hari Sabtu, dah tahu jalan apa yang kita berharap. Tapi Tuhan saya serahkan kepada Engkau. Hidup di dalam segala segi hidup, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kita berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Tapi kita melihat, lewat kan. Lewat ini hidup. Mulai hari Senin kita berdoa, minggu lalu, sampai sekarang lewat. Apa yang kita khawatir, apa yang kita takut, apa yang bingung, terjadi? Kan tidak. Tidak kan. Tapi kita jalankan hidup ini. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Apakah terjadi? Tidak, tidak terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu Tuhan kita senantiasa di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kamu hai anak-anakku yang letih lesu berbeban berat. Kita ini semua saat ini letih lesu berbeban berat. Apalagi orang yang hidup di dalam menerima gaji. Tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal tue, duitnya sudah habis. Tapi minggu depan atau 1 minggu setengah lagi mungkin merdeka karena tanggal muda. Baik kalau bos itu bisa bayar gaji. Kalau bos itu tidak bisa bayar gaji bagaimana? Sekarang ini tanggal-tanggal tua. Kita melihat aksi peduli seipet yang ikut bagian jemaat. Seipet. Saya bukan apa, saya cuma cerita. Coba lihat, semua kan pasti ada di dalam grup aksi peduli. Saipet tok. Ngerti saipet, sacuil tok yang melok. Gomban, cepet satu. Tapi kita melihat Tuhan itu bisa lakukan. Ini kan belum deal sampai sore hari. Dan itu yang mereka titip. Kebanyakan banyak dapur-dapur yang titip. Mereka titip itu ada yang hari Selasa sesudah mereka kerja, semua mereka bayar. Saya bayar aksi peduli. Dan duitnya sudah lewat untuk bayar untuk hari Selasa. Yang hari Selasa dapat, saya bayar lagi untuk aksi peduli. Yang Rabu dapat, bayar lagi. Yang Sabtu ke Kamis bayar lagi. Yang Jumat bayar lagi. Yang hari-hari ini bayar untuk ini. Jadi tinggal goban. Goban ngerti, 50.000. Ini kita harus hampir 2 juta. Hari ini kita bayar. Ya, tapi sudahlah. Itu kan kesusahan juga. Tapi kita harus tahu kita berbuat ini karena apa? Kita memperhatikan orang-orang lemah. Memperhatikan orang-orang susah. Pak, Bu katanya, kenapa mau ikut? Kok cari penyakit? Ya, kalau tidak ada ya jangan dipaksa. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, kita harus jalan. Kita harus imani. Kapan Tuhan suruh? Maka itu saya ajakkan kepada Bapak Ibu. Usaha dekatkan diri sama Tuhan. Supaya Tuhan berbunyi terus kepada kita. Usaha dekatkan diri terus sama Tuhan. Supaya Tuhan berbunyi. Saya sebenarnya. Waktu-waktu yang lalu saya sudah mau lari. Sudah dah mau lagi. Dah mau. Ya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya dah mau. Saya dah mau Bapak Ibu. Dah mau. Saya kan kepingin juga cari aman. Tapi saya mau melakukan kebenaran firman. Ya apa yang Tuhan suruh. Maka itu kenapa kita baca tadi firman Tuhan ini. Hari-hari yang terakhir ada banyak kesusahan. Tapi Tuhan pesan kepada kita. Nanti kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Matius 25, Matius 6 ayatnya 25. Jangan khawatir, Tuhan bilang. Jangan khawatir. Apakah jangan khawatir hanya liwat saja begitu? Tidak. Jangan khawatir. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Kadang kita itu khawatir. Orang yang khawatir itu orang yang takut tidak ada tempat di kerajaan surga karena dia tidak percaya. Jangan khawatir. Ya kita boleh ngomong, kita sampaikan.
Tapi hidupnya tiap hari penuh dengan khawatir. Padahal Tuhan sudah ngomong tentang makan, minum, pakai. Hei, burung di udara saja yang tidak bernabur, yang tidak menuai aku pelihara, apalagi kamu. Kamu lihat Salomo, raja yang paling kaya, bajunya begitu mewah, bisa tanding dengan kembang, ya, bunga-bunga yang diciptakan Tuhan, bisa dibandingkan. Bunga-bunga yang diciptakan Tuhan lebih indah. Maka itu Tuhan bilang, jangan khawatir. Bagaimana kita yang ada saat ini, ada kekhawatiran enggak? Kalau kita ada kekhawatiran, berarti rohani kita itu masih tidak bagus. Saya juga rohani juga tidak bagus, ada kekhawatiran. Justru saya sudah khawatir, saya sudah takut, saya sudah ini, saya berpikir saya mau stop. Saya tidak mau cari pusing kepala. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir, Tuhan bilang, jalankan saja. Urusan ini sudah. Lepaskan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan, sudahlah jangan khawatir. Kemarin saya pergi dengan teman saya. Dia punya pabrik. Kalau Bapak Ibu lihat, saya ada share di Aksi Peduli. Ya, itu pabriknya dia. Itu begitu besar, tapi juga punya masalah banyak. Dan saya sama-sama dengan dia pulang. Dia bilang, Pak, ini mobil kita muat jeli aja. Saya tahu, karena Tuhan suruh sama saya juga pergi. Kesama-sama dengan dia ambil jeli. Pergi, dia bilang pajak sama saya, ayo kita pergi. Waktu pulang dia muat jeli, penuh. Di mobil dia, mobil Harrier. Ya, jeli penuh. Itu sudah ada di dalam. Pada waktu pulang, dia kasih tunjuk saya dia punya pabrik semua. Saya ajak dia doa, tetapi dia kan sembahyang leluhur. Saya ajak dia doa. Habis selesai dia kasih tunjuk, dia ceritakan dia punya kesulitan. Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu. Ya, tapi waktu pulang, dia omong apa sama saya? Pak, Bapak kan sering kasih makan orang-orang di panti asuhan. Ini loh Pak, Henkolian, dia bilang, sangat kasihan. Ibu Cu masih begini, masih cantik, ya, umur 70 lebih. Mereka umur 70 lebih sudah miring kepala karena stres. Saya pergi di mana, dia bawa sama saya masuk di Tropodo sana. Sampai di sana, Bapak Ibu, saya minta masuk, tidak dikasih. Tapi saya bilang, saya ini yang setiap hari kasih makan orang panti asuhan. Saya, oh iya. Maka itu beruntung saya ini punya gembala yang perhatikan gini. Dulu kalau saya tidak salah, Eksan, tidak tahu anak dari mana, saya tidak tahu. Istrinya omong sama saya tengah malam. Saya mau kasih masuk ini, bisa. Pergi kasih masuk sana. Lapor, bilang Pak Herman. Kasih masuk. Sekarang namanya Mercy. Eksan tidak pernah pergi lihat. Sekali-sekali lihat di sana. Namanya Mercy. Ya. Saya pergi ke sana, Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi. Diizinkan masuk saya di dalam. Waduh. Saya masuk, saya lihat orang-orang tua. Maka itu kamu anak-anak ini saya ajarkan kalian. Jangan kamu buang orang tuamu ada di sana ya. Dosa. Anak-anak saya lihat orang-orang tua. Begitu banyak yang ada di dalam. Tapi kan teratur. Saya lihat mereka sedang makan. Makan apa? Hanya nasi dengan kuah labu Jepang. Itu saja. Saya bilang makan apa ini? Ya labu Jepang dengan kuah. Ya enak sih, tolak nasi. Ya, tak kasih makanan nanti. Oh amin, puji Tuhan. Bapak ini siapa? Saya ini Bapak Pendeta. Tak kasih makan ya, nanti ya. Saya tanya kepada mereka, berapa banyak orang yang ada di sini? 200 orang. Loh. 200 orang. Bu Retno ya haleluya. Bu Ciplu ya haleluya 200 orang. Cinyo ya haleluya 200 orang. Pak Herman ini bongkok. Habis selesai kokondone 200 orang. Loh, sabar dulu. 200 orang. Tapi ini mulutnya saya. Ya.
Karena memang di dalam ada Roh Kudus. Baik ya, saya kasih makan. Langsung saya video, saya viralkan. Ada dengar apa tidak di Bakti Luhur? Dengar loh sekali-sekali. Kita jangan jadi penonton bal-balan saja. Dengar. Mungkin Tuhan lain kali bisa pakai kehidupan kita. Kita jadi berkat, kita juga diberkati. Dengar. Saya langsung viral di situ. Tiffany, kamu lihat ini ya. Kamu datang ya. Kamu cek dulu semua yang ada ini. Lakukan. Ya. Saya omong Tiffany. Tiff hari ini. Dia jawab begini. Su, aku hari ini tidak bisa. Su, aku sakit, capek. Su. Aku capek. Su. Dia bilang. Aku capek. Ya sudah saya bilang. Ini hari-hari Sabtu. Aku capek. Su. Jadi kemarin ngobrol dengan dia. Su, saya lihat kalau saya hari Minggu ada kesempatan saya pergi lihat ya. Kamu pergi cek ya semua. Bisa kita berikan. Mereka siap untuk video-video segala semua. Kemarin saya sudah kirim contoh-contoh video semua. Kasih kepada kepala suster. Bisa Pak. Tiff kamu pergi lihat. Kamu lihat supaya kamu tahu. Ya. Kita melihat di sini. Kasih makan lagi. Sudah berat. Tambah lagi berat. Maka itu kemarin saya ada singgung sama Bu Retno. Bu Retno, ya apa Bu Retno? Ya apa? Bisa kerja? Ya bisa Pak Herman. Loh kok bisa ngangkat? Ya bisa Pak Herman. Saya punya langganan Gojek katanya. Loh ya apa? Isa Bu Retno, iso dia bilang. 200, yo iso. Kenapa? Saya punya langganan Gojek, ya apa? Cinyo iso katanya. Tiffany iso, Ivon iso, semua iso. Ya. Saya punya langganan Gojek, punya bukan langganan Grab. Sampai kemarin sampai ngomong kayak begitu. Ya kalau seumpama Grab nanti kalau tidak bisa mau antar sana banyak, minta ibu Pak Andreas. Sampai Bu Retno kemarin ngomong, Pak masukkan lagi grup Bu Andreas ikut di dalam dapur. Bu Andreas bagaimana? Ya siap Pak, kenapa tidak siap Pak? Siap Pak, kenapa tidak siap Pak? Coba lihat. Kemarin, siap Pak, kenapa tidak siap? Maka saya bilang Tiffany, coba kamu pergi ke sana, kamu lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Enak jalankan ini. Keluar itu enak. Das enak. Susah. Saya ini sekarang bergumul. Saya harus siapkan dana 2 juta sekarang ini. Untuk siapa? Ya untuk bayar ini dapur. Kalau saya berpikir mohon maaf. Ya, kita kumpul ini mana bisa. Tidak mungkin bisa. Tetapi inilah iman saya kepada Tuhan. Saya bukan mengandalkan manusia, tetapi saya andalkan Tuhan. Bagaimanakah mulut saya dengan hati saya sama? Kalau Tuhan sudah menolong yang lalu, kan Tuhan juga tolong sekarang. Dah segampang itu. Barusan hari tanggal 20 kita harus bayar listrik 6 juta. Pagi nol. Siapa yang kita mau harapkan? Manusia tidak. Semua punya keterbatasan. Semua juga punya kesusahan. Tapi siapa yang kita mau harapkan Bapak Ibu? Tuhan pasti memakai tangan-tangan yang bisa dipakai sama Tuhan. Tentu apa yang dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepadaku supaya ada makanan di dalam rumahku. Tapi bagaimana? Bisa bayar apa tidak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siang-siang Bapak. Yang saya mau ceritakan Tuhan kita itu Yesus Kristus. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Dia tahu. Ini sebentar. Selesai ibadah. Jam 9. Tukang relief datang.
Tukang relief datang. Yang lalu sudah putus harga. Belaju wonge. Belaju. Karena dia tidak mampu. Karena ada gambar murid-murid dengan Tuhan Yesus. Sedang makan perjamuan kudus. Dia bilang buat kepala-kepalanya manusia yang 12 ini angel, dia bilang. Melaju. Tapi ada satu yang sanggup kerja. Minta 29 juta, 2 plong. 29 juta. Dan dia hari ini janji dengan saya. Pak, saya mau lihat. Bagaimana? Ya saya bilang kalau kamu mau lihat ya datang aja lihat. Jam berapa Pak? Jam 9. Jam 9 datang. Ya sudah saya bilang datang saja. Datang saja saya bilang. Datang saja. Apa yang dia katakan? Datang saja. Ibu Cu baca. Tolong baca yang keras Bu Cu. Selamat malam Romo Herman. Romo Herman. Ya. Selamat malam Romo Herman. Romo dia panggil. Ya tidak apa-apa. Ya. Selamat malam Romo Herman. Saya besok pagi jam 10. Saya bilang jam 9 aja. Ya. Oke, baik. Mau berbicara tentang ini. Ya kalau seumpama cocok bicara, kerja saja. Pak uang dari mana? Sudahlah. Apa yang kita mau pusing? Tidak pernah pekerjaan Tuhan itu pernah macet. Maka itu saya tidak pernah takut. Orang-orang yang biasa suka mendonor, dorang sekarang dorang mulai pasang dada. Apakah itu masih jalan apa tidak? Apakah masih jalan? Saya tidak pernah takut. Karena yang saya harap itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah yang mendanai semua. Karena ini adalah pekerjaannya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara apa dia kasih? Dia memakai orang-orang yang siap dipakai. Orang yang siap dipakai. Kalau orang yang siap dipakai, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan pasti terus gocrok dana, terus dana. Seperti yang dikasih contoh. Dari Yordan ke Galilea. Dari Yordan ke Sungai Mati. Kalau Yordan ke Galilea, Galilea itu suka membagi-bagi, suka membagi-bagi. Tidak pernah kekurangan. Subur itu di Galilea. Tapi kalau di Laut Mati, dia mendapatkan, dia simpan, dia simpan, dia simpan. Jadi busuk dan tidak jadi subur. Apakah kita melihat tanah-tanah yang ada? Di tempat yang mati itu ada tempat pertumbuhan yang bagus? Tidak ada. Ini jadi subur, subur, subur. Tuhan akan pakai. Tapi zaman sekarang ini kan susah. Di dalam firman sudah banyak. Orang kikir itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Orang yang suka menahan-nahan tidak pernah berkelebihan. Itu Tuhan sudah ingatkan melalui Raja Salomo. Tapi kalau kita mau jadi orang yang ringan tangan, tidak pernah kekurangan. Pak dari mana dapat? Sudah kita percaya kepada Tuhan. Yang penting kita berikan dengan sukacita. Yang penting kita berikan dengan sukacita. Tuhan mau pakai. Tuhan tidak buang uang dari atas lempar ke sini. Dulu waktu ada almarhum di sini Bapak Karto. Saya bilang kalau Tuhan buang itu uang dari sana, kan dia bilang, Pak uang dari mana Pak? Uang dari mana? Tuhan tidak bisa buang uang. Saya bilang kalau Tuhan buang di Simolawang, Pak Karto sudah dapat apa-apa. Yang lari dulu nomor 1 Eksan. Yang lari dulu Leoni, karena orang masih muda. Pak Karto, Pak, itu ada Tuhan buang uang dari sana. Apa ma? Iku lo, iku gini. Iya uang tak, bisa habis. Dia ambil sama mantu-mantunya, dia ambil sama cucu-cucunya. Betul tuh cucu. Tapi Tuhan memakai siapa untuk datang memberkati kita? Tuhan pakai siapa?
Tuhan pakai siapa? Setiap malam saya minta laporan. Tolong dana-dana yang masuk kasih tahu kepada saya. Tolong dana-dana ini kasih tahu sama saya. Dan tadi malam Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dilaporkan, oh Pak, ini ada yang ikut aksi peduli 100.000. Ini yang bayar 33.500 per puluhan. Ya itu saja, ya itu saja. Ya wes Tuhan, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya tahu dalam kekurangan memberikan ini, mau memaksa apa? Tapi dapat apa? Yang penting kita bisa berikan dengan sukacita. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu Bapak Ibu. Saya ada kirim kepada Bapak Ibu video. Cuma saya berpikir Bapak Ibu mungkin tidak mendengar atau bagaimana. Tetapi cobalah saya berusaha lagi untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu. Semangatkan kepada Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu hidup. Dia tahu firman Tuhan mengatakan kau memberikan hambanya segelas air saja namamu tercatat di surga. Kau berikan hambanya segelas air saja namanya tercatat di surga. Saya percaya, aduh Tuhan Yesus tolong. Saya percaya ya dengan adanya macam begini kita melihat. Haleluya. Ya. Kita lihat. Tolong ini guys, dua-dua ini dikasih. Ya, agak cepat. Habis itu saya selesaikan. Ini kita melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan tidak punya masalah, hamba Tuhan punya masalah. Dia sebagai seorang gembala yang ada di Denpasar. Dia sudah melayani 2-3 tahun sudah. Sebagai gembala. Tapi tempatnya itu mereka sewa. Sewa itu bukan sedikit, mahal Bapak Ibu. Sewa. Tapi waktu dia sewa tempat itu dan keuangan itu dipegangkan oleh pendahara. Maka itu saya waktu sekolah, saya diajarkan kepada guru saya, hati-hati. Jangan sembarang pegang gembala di bendahara. Harus orang-orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Padahal perlu orang sendiri yang pegang. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Dan dia kasih orang pegang. Uangnya itu habis. Habis. Dia berjalan lagi. Waduh setengah mati. Pas waktunya tempat habis kontrak sudah tidak bisa lagi lakukan. Ambil satu keputusan. Hidup susah. Karena tidak ada tempat. Ya. Tapi saya bilang kepada dia, kalau engkau sebagai seorang gembala, Tuhan percaya pasti Tuhan siapkan tempat untuk engkau. Saya mulai saksi tempat ini. Tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat, dia sudah tidak kuat lagi. Mereka anjurkan pulang. Dia pulang, kemana? Ke Papua Bapak Ibu. Dia pulang ke Papua. Rencana mau naik kapal dari sini pulang ke Papua. Sampai di sini uang habis. Dia membawa anak 2, uang habis. Datang tinggal di keluarga yang ada. Rumahnya kecil, tidur tidak bisa tidur, susah. Dia bingung. Tentu waktu dia susah, dia datang berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan tolong, Tuhan. Kemana saya harus minta tolong, Tuhan. Tuhan tolong, kemana saya harus minta tolong. Dia melangkah, dia bilang, Tuhan tuntun sama saya datang ke gereja sini. Dan waktu itu dia menuntun datang ke gereja sini. Dia berbicara. Tentu yang ada di depan saudara Agus. Boleh saya ketemu dengan Bapak Pendeta? Agus tanya dari mana? Dari Bali. Agus bilang sabar. Agus datang. Saya persis baru datang. Baru Ibu Gembala bikin sama saya jagung rebus. Sama tahu isi yang sedang digoreng. Saya sedang makan jagung rebus. Agus bilang, Pak ini ada orang. Saya pikir Bali siapa lagi. Tidak pernah berpikir. Biasa kalau kita berpikir, oh orang datang minta-minta bilang tidak ada. Itu kan tidak jadi contoh. Saya bilang suruh masuk. Masuk saya lihat di pintu segini. Lihat sama dia. Waduh ini orang ini pasti datang minta uang. Sudah model bayangkan sudah dah mandi. Ya susah, nangis.
Tidak pegang uang. Anak sudah teriak, papa lapar, papa lapar. Dia datang sama saya. Habis datang dia tunjukkan surat-surat kependetaan, penggembalaan. Saya bilang sudah tidak usah tunjukkan. Dan saya tahu di dalam hati, ujung-ujungnya undang-undang dasar, duit. Ya, sudah tidak usah. Saya tidak boleh persulitkan dia. Dan saya harus berbicara, ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Sudah Kesia siap di sana? Jaga dari sana ya. Sabar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf saya minum dulu. Bapak Ibu enak. Ini saya ngoceh dari sini. Saya langsung omong sama dia. Dia berbicara, saya tunjukkan kepada dia supaya dia tahu. Kamu lihat, saya bilang. Kita harus ini. Saya dana juga tidak ada. Saya tahu kau punya ujung-ujungnya duit. Saya juga dana tidak ada. Saya mau berbuat apa? Kalau kau minta makan dan lain-lain, oke. Tapi kalau yang lain dana saya tidak ada, masa saya pergi curi? Kan tidak mungkin. Jagung ini kamu makan. Kan dia lapar. Dia makan, namanya orang lapar. Ambon. Dari Ambon. Cepat habis. Wih, saya pikir lapar ini. Kasihan. Saya membayangkan seandainya saya. Saya membayangkan seandainya anak saya. Saya membayangkan keandainya saya mantu cucu. Susah begini bagaimana? Saya harus tabur. Saya bilang ini kau makan ini. Seandainya jemaat saya kayak gini, bagaimana? Kamu makan ini. Dia makan habis-habis. Saya ambil lagi tahu itu, persis tahu yang besar. Saya potong. Saya potong bagi separuh edang. Ya, kon separuh, aku separuh. Ya, separuh, tak kasih dia separuh, dapat separuh, dilap lagi kasih habis. Ini lapar ini. Kasihan betul-betul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sudah begitu, saya mulai berdoa, saya mulai pikir akal saya. Tuhan mau tak suruh siapa yang kasih ya? Ini dana dikasih tidak ada. Mau tak suruh siapa yang kasih ya? Tak pikir, saya renungkan, lewat semua. Tidak ada yang Tuhan suruh kasih. Tidak ada. Tidak ada. Tidak bisa. Kamu ngomong paling dia juga ngomong dia susah. Atau dia bilang tidak, atau dia tidak mau terima telepon. Tidak usah. Wes, sudah kalau gitu. Saya duduk saja. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datanglah WA masuk. Kling. Bukti pengiriman uang. Kling. Bukti pengiriman uang. Saya lihat, puji Tuhan. Mudah-mudahan ini tidak salah kirim. Sebab kalau sudah salah kirim, minta lagi kejar bahaya. Saya langsung telepon, siapa yang kirim uang ini? Ivon. Loh, Ivon ini loh. Ivon Hetaria Betseba Solidaritas. Ya. Ivon ini. Dia kirim 500.000. Ivon masih ketik. Wes tidak kesuwen. Iki salah kirim atau apa. Karena salah kirim langsung. Kesia juga barusan menghadapi orang kirim salah. 50.000 malam itu dia kejar juga. Kesia malam-malam juga jam 3 pagi kirim. Kas kembali sambil guyon. Saya tanya sama Ivon, Fon, ini uang apa Fon? Om, ini ada teman saya. Teman kuliah. Ya, saya cerita. Bahwa kita punya gereja ini ada aksi peduli seperti ini. Ini loh pelayanan, ditunjukkan video-video. Wah ini bagus. Orang mengerti video, bagus ini. Ini bagus. Dia bilang saya ikut ambil bagian. Saat itu juga dia ikut ambil bagian. Saya lihat ini uang 500.000. Saya berpikir saya ini juga ada kurang. Dana di gereja hanya 15.000. Tak tahanlah, tak kasih dia 100. 400 tak tilep sama saya. Kan biasa kan, kita manusia kan suka tilep kan. Uangnya Tuhan kan suka ditilep-tilep kan. Tak tilep sama saya. Tuhan bilang, tidak. Saya tawar-menawar. Kalau begitu Tuhan tak kasih 200. Tidak, 400 Tuhan. 100 tak tahan aja. Tuhan bilang, tidak. Saya nurut. Langsung saya suruh, saya omong sama Ivon, saya video. Coba tolong kita lihat. Ambil uang itu saya video langsung kasih sama Ivon. Kau lihat Ivon ini orang Ambon, Fon. Gini Ivon bengong. Ini sekarang lagi menangis di sini, Fon. Ini uang kamu kirim, pas Tuhan kasih. Dah tahu Ivon sudah kirim sama orangnya dah waktu itu. Pas Tuhan kasih.
Ya, ini loh Fon, kamu lihat. Saya langsung suruh Agus pergi ambil itu uang. Lihat ini, coba lihat. Bagikan ke sungai-sungai yang kecil. Dari 15.000 sampai saat ini saya masih bisa hidup. Saya bisa membiayai itu dapur-dapur yang begitu besar. Bahkan juga Tuhan bisa memakai, kita ketemu lagi panti yang baru lagi. Karena apa? Kita dapat berkat ini, kita juga jadi berkat. Apakah Tuhan pernah berutang kepada kita? Coba pada waktu itu saya ambil, saya simpan sendiri, saya masukkan di kantong saya. Itu jadi laut mati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah hidup kita ini, kita pakai supaya jadi berkat. Doakan saya. Sebentar ini orang relief datang, saya bisa berbicara sama mereka. Kalau Tuhan izinkan untuk pekerjaan Tuhan, buat saja. Padahal kita ini punya tanggungan, banyak tanggungan. Tapi percaya, Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Gereja ini 25 tahun. Ya. Dana-dana ini, tapi Tuhan bukakan jalan semua. Dan kita melihat hidup kita ini subur. Keberkatan. Pak, saya tidak keberkatan, saya tidak. Mungkin karena kita ini jadi laut mati. Tapi yang saya mau berbicara kepada kita, mari kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita harus seperti Galilea, yang suka memperhatikan orang-orang susah. Segelas air pun kita melihat, Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42, tolong dikeluarkan. Matius 10, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Bagaimana kita ini? Ya, tadi malam ini buah, saya juga jadi heran, jam 6 sore, langsung tiba-tiba dari teman saya ini, Pak, malam ini saya mau kirim jeruk. Di muka saya kalau saya tidak salah ada Bu Retno atau ada Tiffany. Malam ini saya mau kirim jeruk. Saya bilang hari Senin saja karena saya berpikir untuk hari Senin. Kumpul semua nanti bagi untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tidak, dia bilang. Sekarang ini Pak, saya berpikir untuk apa sekarang? Tuhan bilang bagi untuk jemaat. Ya. Jadi cicu ini dapat, semua dapat. Ini dari Tuhan. Dari Tuhan. Dapat ini. Tadi saya tanya, Bu, dipakai untuk apa? Dijus sama mama, wah minum. Tapi tidak usah cuci, bersih, masuk kulkas, potong bagi 4, makan. Itu enak, segar, itu adalah vitamin. 3 karung dikerjakan sama 2 ibu. Bu Andreas dengan Ibu Retno. 1 karung itu berapa harga? Hari Sabtu, hari Jumat saya beli di Pacet. Untuk bagikan orang-orang di pinggir jalan. 250.000. Itu beli di desa. Tapi karena saya berbicara kepada dia, sehingga harga dia bilang 150 saja. Karena ini Bapak bagi kepada. Saya mau bayar kakak ipar saya. Kakak daripada istri saya, dia bilang tidak, saya yang bayar. Dia bayar. Jadi bayar kita bagikan. Oke. Orang-orang yang susah. Saya rasa sekian. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Mari kita tidak boleh putus asa ya. Jalan saja ini hidup. Jalan saja ini hidup. Oke, baik pemusik singer kita akhiri dalam